creator, pebisnis muda, ataupun Anda yang baru mulai bisnis dan ingin banyak orang tahu mengenai produk Anda, yuk simak 8 tips and trik digital marketing di Instagram yang bisa kamu lakukan supaya jualan kamu laku keras. Tips pertama, kita fokuskan pada profil Instagram. Nah, profil yang digunakan biasanya tergantung tujuan kita membuat Instagram. Tujuan ini biasanya kita bedakan menjadi dua, yaitu follow atau beli. Nah, bedanya di mana sih? Jika follow, pastinya kita ingin orang mengikuti halaman Instagram kita, setia menonton isi-isi konten kita. Maka yang pertama, Anda bisa menggunakan foto profil dan username yang tidak terlalu hard sell. Kemudian mengisi bio Anda dengan konten-konten Anda dan manfaatnya bagi followers Anda ya. Kemudian Anda bisa menambahkan link untuk mengarahkan followers Anda bahwa Anda memiliki solusi-solusi dari permasalahan yang mereka butuhkan. Yang jelas solusi tersebut adalah produk Anda. Kemudian tadi ada yang namanya beli. Nah, jika beli, maka tujuan Anda adalah mengarahkan orang-orang untuk membeli produk Anda. Eits, tapi jangan salah ya, mereka membeli produk Anda bukan berarti mereka follow Instagram Anda. Nah, untuk itu gunakanlah username dan foto profile yang mengarahkan pada produk Anda, tetapi tetap tidak hard sell. Kemudian Anda bisa mengisi bio Anda dengan keunggulan-keunggulan apa saja yang produk Anda miliki. Kemudian bisa mencantumkan link pembelian produk agar customer bisa membeli produk, barang, atau jasa Anda lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas rumus Instagram supaya kamu bisa semakin cuan. Rumusnya adalah traffic plus interaksi plus offer. Yang pertama, traffic yaitu target market. Target market ini adalah orang yang kamu harapkan akan membeli atau menggunakan produk atau jasa kamu. Interaksi misalnya sering dengan buatnya polling, question box, komen, dan memakai fitur IG lainnya yang memungkinkan kamu berinteraksi dengan calon pembeli dan pengikut kamu. Kemudian offer. Setelah ada traffic dan interaksi, kamu bisa mulai menawarkan produk atau jasa yang kamu punya. Ingat, ketiga-tiganya harus sama rata. Jika salah satu tidak terpenuhi, sia-sia saja. Saat ini, video pendek sedang menjadi tren, baik secara global maupun di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat penggunaan aplikasi TikTok yang merupakan media untuk menonton video berdurasi pendek. Melihat hal ini, Instagram meluncurkan fitur baru yang disebut dengan fitur Reels. Akan tetapi, fitur tersebut belum dapat digunakan sepenuhnya karena masih dalam tahap uji coba. Namun, jangan khawatir, Instagram sejak lama telah memiliki dua fitur video. Fitur yang pertama adalah fitur IGTV dan fitur yang kedua adalah video yang dapat diunggah pada halaman Instagram Anda. Sebaiknya fokuslah ke fitur yang kedua, karena dengan menggunakan fitur yang kedua, memungkinkan video Anda untuk muncul di explore dibandingkan IGTV. Ingat juga untuk membuat video yang durasinya kurang dari 30 detik. Semakin singkat videonya, semakin bagus pula video Anda. Terakhir, buatlah video semenarik mungkin dan tunggulah followers untuk datang ke halaman Instagram Anda. Berikutnya adalah hashtag. Ada berbagai macam hashtag yang bisa Anda gunakan di Instagram Anda, akan tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan jumlah followers yang Anda miliki. Jika Anda memiliki followers di bawah 10.000, maka jangan gunakan hashtag yang memiliki 1 juta postingan, karena postingan Anda akan mudah tenggelam. Anda boleh menggunakan 1 atau 2 hashtag yang memiliki jangkauan yang luas, tetapi fokuslah pada hashtag yang memiliki jumlah postingan yang tidak jauh dari jumlah followers Anda. Ingat juga, hashtag yang digunakan harus relevan dan targetnya adalah niche market, sehingga kemungkinan post kita untuk masuk ke top post semakin tinggi. Gunakanlah hashtag yang berbeda di setiap postingan, tidak harus diubah semua, tetapi ubahlah 1-2 hashtag dari yang Anda gunakan di postingan Anda sebelumnya. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan Snapgram atau IG Story. IG Story merupakan salah satu fitur Instagram yang bisa Anda gunakan untuk membangun interaksi dan koneksi dengan pengikut Anda. Saat hendak membuat sebuah IG Story, buatlah IG Story yang sifatnya seperti bercerita. Misalnya, Anda membuat suatu story dengan satu topik, ajaklah pengikut Anda untuk berkomentar. Lalu 3 atau beberapa jam kemudian, bahaslah kembali topik tersebut dan arahkan ke feed Instagram atau produk Anda. Biasanya di hari-hari spesial, Instagram menyediakan berbagai stiker-stiker lucu yang bisa Anda gunakan. Anda bisa menggunakan stiker tersebut untuk meningkatkan views dari story Anda. Biasanya, Instagram juga akan menyediakan waktu sebanyak 3 kali penggunaan stiker spesial tersebut dalam waktu 24 jam. Jadi manfaatkan dengan baik ya. Selanjutnya adalah DM atau direct message.
Nah, di dalam Instagram memiliki fitur yang bernama FAQ, yang merupakan akronim dari Frequently Asked Question. Nah, ini dapat memancing pengikut atau followers kita untuk dapat mengajukan pertanyaan. Nah, bagaimana sih caranya untuk dapat mengaktifkan fitur ini? Sangatlah gampang. Langsung saja ke menu setting, lalu klik FAQ dan add question, kemudian ketiki dan save. Nah, di dalam DM IG ini juga memisahkan pesan antara general dan primary. Dan jika ada pembeli atau calon pembeli baru, bisa langsung kita taruh pesannya di general. Sedangkan kalau pembeli setia atau pembeli yang sudah menurut kita penting, kita bisa taruh pesannya di primary. Dan ada fitur terakhir yaitu quick replies, yaitu supaya kita dapat menjawab dengan cepat pesan yang diajukan oleh klien. Pernah nggak sih Anda melihat sebuah postingan di Instagram dan langsung mengkliknya karena penasaran? Yap, nggak lain dan nggak bukan pasti karena headline yang menarik. Berikut ini adalah 4 jurus ampuh untuk membuat headline postingan. Yang pertama, buatlah headline yang berlawanan dengan kebiasaan para audiens. Misalnya, dengan gunakan kata-kata, stop lakukan hal-hal berikut ini. Yang kedua adalah menggunakan jurus jalan pintas. Contohnya, trik bisa bahasa Inggris dalam waktu 3 bulan, atau topik-topik lain yang menarik di kalangan para audiens. Yang ketiga adalah dengan menunjukkan kesalahan di kalangan para audiens. Mungkin para audiens bakalan kaget nih, tapi nggak apa-apa dong karena tujuannya yang positif. Yang keempat dan terakhir adalah penting bagi kita untuk membuat para audiens menjadi penasaran. Kita bisa gunakan kata-kata rahasia, bongkar, dan ungkap. Nah, demikianlah jurus-jurus ampuh untuk membuat headline postingan kalian lebih menonjol. Anda sekarang telah mendengar tips-tips yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya cuma satu. Bagaimana agar konten yang Anda buat dapat relate dan relevan dengan audiens Anda? Jawabannya cuma sederhana. Cukup ingat ini. S, O, A, dan R atau SOAR. Situation, S. Nah, dalam membuat konten kita harus mengerti apa yang sedang dibutuhkan dan apa yang sedang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian, konten yang Anda buat akan jauh lebih menarik. Tahap kedua adalah identifikasilah obstacle atau rintangan. Kita tahu sendiri, rintangan terbesar dalam kita membuat konten adalah apa yang hendak kita buat, bagaimana kita membuatnya, dan untuk siapa konten ini dibuat. Nah, setelah pemikiran yang matang dari keseluruhan tersebut, jangan ragu untuk ambil action atau bertindak. Nah, kunci utama dari kesuksesan digital marketing adalah ketangkasan dalam menjaga pasar. Maka, menunda bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan apabila persiapan kita sudah matang. Yang terakhir, kita akan memperoleh results atau hasil. Dari hasil ini, kita akan mampu menilai apakah metode pembuatan konten kita sudah benar ataupun perlu diperbaiki di masa mendatang. Nah, dengan memahami 8 kiat utama ini, Anda tidak perlu takut lagi untuk memulai bisnis Anda. Dan jangan perlu ragu lagi untuk memulai menggunakan Instagram sebagai media digital marketing Anda. Selamat mencoba dan salam wirausaha.